Ya Rabbi bil Mustafa beli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat mustabil qiblati li talabil ajri. Allahu Akbar. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat makmum untuk mencari pahala. Allahu Akbar. Kan enggak lillahi ta'ala mesti. Enggak ada itu sebutan li talabil ajri, mencari pahala. Penyakit-penyakit hati itu banyak, makanya tergantung dari makomnya penyakit itu. Ada yang penyakit itu cuma di jiwa, ada penyakit itu sudah berubah dengan hati, ya penyakit ada yang roh. Roh itu seorang ulama, seorang aulia, roh itu juga kok ibadah pengen surga. Ini termasuk ibadah itu. Saya pengen tanya, ibadah itu kita menjalankan perintah Allah, ngakui kita hamba, kita nurut kepada Allah atau pengen gaji, pahala. Kalau pengen pahala, ini namanya kita ada kekurangan di ruh kita, kasihan. Ruh. Jadi kalau itu ngibadah kok pengen pahala terus, untuk jadi wali itu harus menghilangkan itu masalahnya. Menghilangkan ta'alluq. Itu kan nafsu. Kalau sesuatu berhubungan dengan kesenangan, itu nafsu. Saya ibadah pengen bidadari, itu dulu. Itu berarti Bapak punya keinginan nafsu. Nah, kalau masih keterlibatan nafsu, ibadahnya belum pas. Hak ibadahnya itu belum pas. Hak ibadah yang pas gimana? Ya pokoknya aku cuma pengen Allah itu ridho, wis. Allah ketika ngasihkan kepinginan, itu wis peduli amat aku. Sebetulnya Allah itu seneng. Wah, seneng kok. Sama lah. Saya contohkan, anak yang berbakti ke orang tua itu bukan anak yang ketika dia disuruh orang tua nanti cuma mengharapkan warisan. Nang, sono nang, beli ya. Kamu pokoknya harus ke sono nih. Iya, siap. Bah, siap. Pak, siap Bu. Tapi pikirannya apa? Kalau enggak disuruh enggak mau nanti enggak dapat warisan. Nah itu anak belum berbakti bener. Itu belum bener. Tetap anak itu orang tuanya mati masih dapat warisan. Tapi kalau dia disuruh itu pingin dapat warisan, kemudian kalau enggak jalankan takutnya enggak dapat warisan, itu berbaktinya ya kurang. Namanya belum tulus. Tulus itu apa? Ben dapat warisan, enggak dapat warisan, ini orang tua saya bahwa saya harus berbakti. Orang tua biar seneng. Itu beres kalau gitu. Namanya hakqa birri. Benar-benar dia sedang berbakti kepada orang tua. Maka kalau anak kecil kan masih dilatih. Nang, sono beliin anu di pasar sana ya, Nang. Tak kasih duit. Itu ngelatih, Pak. Gak apa-apa, itu anak kecil. Tapi masuk udah umur 50 tahun di orang tua masih ngarepin begitu. Gak pantas Pak, kan gak pantas kan? Kita kalau disuruh orang tua ini mas, alhamdulillah saya disuruh orang tua. Berarti orang tua saya nyuruh itu karena memang saya masih dianggap sebagai anak. Pertama, berarti ketika Allah nyuruh kita memberikan perintah kepada kita ibadah, berarti kita masih dianggap sebagai hamba Allah. Kan gitu. Kalau kita bisa datang, itu berarti kita apa sih ngerti? Sementing orang tua seneng lah, nggak susah lah. Wong aku nggak bisa nyenengin orang tua, nggak bisa bantu apa-apa. Sementing saya kerjakan sekarang perintah itu. Nggak bisa ngasih duit orang tua, gitu kan? Nggak bisa nanggung hidupnya orang tua, nggak bisa ngasih hadiah rumah. Sementing kalau disuruh orang tua nurut wae lah. Nggak ngerti apa-apa. Sementing orang tua saya seneng. Itu banyak lah. Kadang-kadang kita itu saking pengen memberikan orang tua jauh-jauh sampai utang-utang pengen pulang kampung. Dari orang tua seneng gitu. Nah itu yang jos itu sampai berkorban, malah bukan malah ngarepin. Kalau nggak pulang kampung nanti nggak dapat warisan saya.
Wah, gitu itu nggak berbakti. Kelihatannya pulang kampung, tapi sebetulnya dirinya sendiri itu artinya punya kekurangan. Walau nyatanya kelihatan orang lain itu anak kok baik banget sama orang tua ya. Di orang tua telepon kayak itu langsung pulang, gitu pulang. Tapi dirinya sendiri nggak taunya pulangnya itu karena takut nggak dapat warisan. Lu orang lain liatin bagus, tapi nggak bagus sama. Kalau ibadah itu haqqul ibadati, haqqul ubudiyah. Orang yang nyata-nyata beribadah itu dia beribadah hanya mengharapkan ridho Allah. Ya kan? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustabil qiblati, ya, li talabil ajri. Allahu akbar. Aku niat salat zuhur 4 rakaat makmum untuk mencari pahala. Allahu akbar. Kan enggak lillahi ta'ala mesti. Enggak ada itu sebutan li talabil ajri, mencari pahala. Itu memberikan apa ya? Keinginan itu supaya apa? Supaya dia ada tarikan hawa nafsu. Nafsunya biar tarik dulu, biar dia nanti kebiasaan. Maka dikasih keinginan dulu. Ayo masuk sekolah, Nang, kamu kalau bisa ranking 1 tak kasih duit 1 miliar. Itu untuk pingin-pinginan aja. Aja untuk biar semangat belajarnya. Nah, tapi kalau gantungnya cuma belajar itu ya kita belum benar-benar pengen pinter, hanya pengen dapat hadiah. Walidha qalu kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah. Ulama mengatakan kun ala sira iku talibal istiqomah, mencari keistiqomahan, mencari ke continue terus menerus bisa menjalankan ibadah. Wala takun lan ojo ana sapa sira iku talibal karomah, orang yang mencari keistimewaan, mencari karomah. Fa inna nafsaka tataharraku, fa inna nafsaka mongko satemene nafsu sira iku tataharraku, bergerak. Wa tatlubu lan nyuprih apa nafsu al karomah yang karomah, karena nafsumu itu pengennya ngejar karomah. Wa maulaka dan Tuhanmu pangeranmu iku yatlubu ka mencari dirimu bil istiqomah, dengan bisa kamu itu ibadah istiqomah. Nafsu kita menginginkan keistimewaan, tapi Allah enggak seperti itu. Allah itu menginginkan kita biar ibadahnya istiqomah. Allah paling sering istiqomah. Masalah karomah itu Allah ngasihkan juga gampang kalau ngasih mah. Aku pengen tanya, ketika ada orang sholat duha, yang satu pengen sholat duhanya ada hatinya kaya, pengen kaya, sama orang sholat duha, aku karena rindu kepada Allah, aku pengen sowan kepada Allah, aku pengen ngadep Allah dengan sholat duha. Kira-kira Allah sering ya? Dibayangin lah. Gini aja lah, kita punya anak. Yang satu ngomong, Pak, aku mau beliin misalkan diperintah, Nang, ini tolong kamu sekarang ke Semarang beliin kain harganya sekian, ini duitnya. Yang anak yang satu juga sama, Nang, anak yang kedua, Nang, aku ada kain di Semarang, tolong beliin. Yang pertama ngomong gini, iya Pak, beliin, tapi aku minta motor ya kalau udah nyampe Jakarta ya. Terus yang satu enggak, siap Pak. Enggak pakai syarat, karena dia hanya seneng bapak Eki senyum menjalankan perintah beli kain tadi. Tapi yang satu udah ngomong dulu, tapi aku pengen lalu Pak, aku nanti kalau sudah nyampe Jakarta aku beli motor. Yang satu enggak, aku enggak usah motor-motoran Pak, aku sing berangkat nih. Bapak Eki milih sing di kira-kira bapak Eki. Secara nurani cinta yang mana nih? Tetap cinta yang nggak pamrih, nggak punya pamrih, nggak punya keinginan di dalam dirinya, pinginnya hanya orang tua bahagia. Oh, kita aja bisa milih kok, apalagi Allah kan gitu loh. Makanya kelihatan, sedangkan Allah bisa melihat di hati kita kan. Kita ngibadah itu karena pengen apa itu kan tahu. Sholat malam karena pengen kaya, sholat juga karena pengen
sugih, pengen dagangannya laris. Itu kalau kita nggak ungkapin, Allah itu tahu masalahnya. Ini loh maksudnya kita disuruh tata krama oleh mu'alif ini, Allah itu tahu. Jadi yang terbaik hilangkan itu semua, kamu cari ridho Allah. Bahwa kamu ibadah itu senang. Itu loh. Karena merasa kamu dipanggil oleh Allah. Kalau dengar adzan itu senang, alhamdulillah. Telinga saya masih bisa dengerin adzan. Ya kan? Alhamdulillah. Akhirnya merasa keterpanggil senang. Adzan kok manggil saya. Tapi kalau yang satu kan enggak. Suara keras banget. Jelek lagi kalau adzannya. Wah, beda itu. Beda loh, Pak. Iya. Itu yang satu menandakan dia itu sekalipun keras, alhamdulillah. Apa? Untung speaker keras. Kenapa? Aku itu kalau nggak speaker keras tadi aku bablasan tidur. Akhirnya aku nggak telat subuh. Tapi yang satu nggak kurang ajar, speaker keras banget itu. Orangnya keras banget. Sampai saya mau ngagetin sholat subuh ngagetin. Wah, kurang ajar nyetelnya kekerasan. Yang satu malah terima kasih karena apa? Dia karena takut subuhnya telat dan merasa bersyukur speakernya kekerasan. Jadi dia kaget bangun. Alhamdulillah kalau enggak speaker keras pasti aku enggak bangun. Beto-beto ya. Ini kira-kira sing dicintai Allah sing di. Pasti yang pertama. Pasti yang orang yang merasa speaker keras banget, alhamdulillah aku bisa bangun, daripada yang kurang ajar. Baru tidur sebentar, wow, speakernya keras banget. Tapi ya berangkat ke masjid. Tapi maka tetap Allah akan lebih cinta yang ngomong aku kaget, alhamdulillah speakernya keras, daripada yang ngomong ya subuhan, sama-sama subuhan, sama-sama di soft awal. Tapi Allah tahu yang terhebat pasti yang ngomong alhamdulillah tadi saya nggak jadi kesayangan, speakernya keras banget. Tuh, jadi beda Pak. Sedangkan Allah tahu di hati kita, tujuan kita ibadah apa, ikhlas enggak, karena apa, itu Allah tahu. Jadi kalau pengen dicintai Allah ya harus bisa menghilangkan menghilangkan keinginan-keinginan dulu yang ada di dalam hati kita. Itu Allah lebih cepat cintanya. Ya. Kalau ngaji ya terus. Kalau ngaji sekarang ngaji itu pokoknya nyari ridho Allah. Yus, jos mau nyari apa? Mau jadi kiai. Oh, aku ngaji pengen jadi kiai kayak Pak Somad besok. Atau jadi ustaz kayak Pak Somad. Malah kalau nggak bisa malah stres gitu. Udah sebenarnya ngaji nyari ridho Allah, masalah bisa tidak bisa urusannya urusan Allah. Wes kalau gitu beres. Mau disinggung ya namanya ridho Allah ya kadang-kadang sakit hatinya. Ya alhamdulillah. Ini gitu. Wala an takuna bihaqqi maulaka aula bika min an takuna bihadzi nafsika. Wala an takuna lan yaktine utawi yen to ana sapa sira bihaqqi maulaka kelawan hak itu pangeranira iku aula luwih utama bika kelawan sira min an takuna saking yen to ana tetep kelawan sira bihadzi nafsika kelawan bagian nafsu sira. Jadi kau mengerjakan dan menginginkan Allah itu ridho, menginginkan ibadah benar itu lebih utama dan dibandingkan kita menginginkan sesuatu dari Allah. Kayak menginginkan pahala. Wes pahala itu mesti dikasih Pak. Makanya kalau pengen pahalanya banyak, ibadahnya yang bagus, sholatnya yang khusyuk, sedekahnya yang ikhlas dan lain-lain. Berarti kita yang dipikirin pahalanya apa? Ikhlas dulu. Kalau udah ikhlas mesti kasih banyak, enggak usah minta-minta ya Allah, saya pengen pahala yang banyak, enggak usah. Kalau ikhlas udah dikasih banyak. Sholatnya khusyuk separuh. Ya kan pahalanya lebih banyak daripada yang sholat ketika khusyuk cuma 0,5%. 0,1%. Kan gitu. Berarti apa? Yang kita pentingkan itu sepenting hak Allah. Apa yang pengen kita persembahkan kepada Allah? Apa sih pengen dikasihkan ke Allah? Sing paling bagus itu apa? Gitu loh Pak. Jadi kalau kita dikasih pekerjaan oleh orang tua, selesaikan pekerjaan itu, terus bagusin. Gitu kan? Selesai. Kalau sekolah ya nilainya kalau bisa ya 9 semua ranking 1.
Gak usah mikirin orang tua kasih hadiah apa enggak, yang penting pinter sekolahnya. Nah itu orang tua bahagia seperti itu Pak. Mesti nanti orang tuanya kalau duitnya banyak kasih hadiah, walah yang kamu dari kelas 1 ranking terus kan gitu. Ya kita mikirin hadiah. Wah, aku pengen hadiah, ayo. Itu namanya belum benar jadi orang yang birrul walidaini. Summa qala, ya sekarang ke 33. Summa qala. Summa qala tumuli ngendika sapa musannaf, al haqqu utawi zat kang hak. Ta'ala mahur Gusti Allah taala iku laisa ora ana sapa al haq. Zat atau Allah iku bimakjubin dihalang-halangi. Allah itu bukan zat yang dihalang-halangi. Wa innamal mahjubu angin pesine utawi kang den aling-alingi iku antasira. Lanin nadori saking nyawang ilahi maring Gusti Allah. Allah itu bukan zat yang dihalang-halangi sesuatu, tapi yang dihalang-halangi itu adalah kita, sehingga kita nggak bisa melihat Allah. Laisa bimakjubin sakjane al haqqu ta'ala laisa bimakjubin, laisa ora ana sing Allah bimakjubin lawan zat kang den aling-alingi ay laisa tegese ora ana apa al hijabu kaling-kalingan. Allah itu tidak terhalang sesuatu. Wasfan kelawan dadi sifat subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak dihalang-halangi sesuatu Pak. Allah ya Allah, sesuatu apapun nggak bisa ngalang-halangi gitu. Tapi yang dihalang-halangi itu kita, nggak bisa ngelihat Allah. Jadi kalau bahasanya itu, kalau siang itu yo tetap siang kan Pak ya. Contoh kata gambarkan keadaan aja. Kalau siang kan tetap siang. Kalau malam tetap malam. Loh kalau siang kok penglihatannya beda atau sama dengan malam, berarti sing nggak beres matanya apa siang nih? Matanya. Yang terhalang itu, yang dihalang-halang itu kita Pak. Jadi Allah itu laisa bimakjubin, tidak terhalang sesuatu apapun, dan sesuatu pun nggak bisa ngalangin. Yang terhalang itu sebetulnya hati kita. Kita kok nggak bisa melihat Allah, keberadaan Allah nggak merasa ada. Kita nggak merasa diawasi Allah, kita nggak merasa pede sama Allah, kita nggak merasa yakin sama Allah itu akan memberi sesuatu, akan menyelesaikan urusan kita. Itu Allah itu sebetulnya nggak terhalang sekali. Yang terhalang itu kita. Kenapa kita sampai nggak percaya kalau Allah nanti bisa menyelesaikan urusan kita? Oh banyak orang yang percaya kok kita nggak percaya. Tuh, berarti kekurangan itu ada di diri kita. Ayat al-mutasif aina majubu, ayat maksudnya utawi kang den alang-alangi, ayat mutasifu tegese kang persifatan bil hijabi kelawan kalingan itu anta yosiro. Jadi yang bersifatan disifati dengan terhalang itu sebetulnya dirimu. Bi sifatika kelawan sifat-sifat tiro an-nafsa niyati kang bangsa hawa nafsu. Kang bangsa nafsu. Manin nadori saking ningali ilahi maring Gusti Allah.